Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang dirahmati Allah, para mahasantri dan mahasantriwati Mufid Islamic Academy, kita lanjutkan kembali pembahasan kaidah ketiga dalam syarah Al-Qawaid Al-Arba'. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan dalil yang ketiga yang melarang kita untuk menyembah para nabi. Mari kita lanjutkan pembacaan dalil yang keempat dan seterusnya. Wa dalilus salihin qauluhu subhanahu wa ta'ala. Dalil yang melarang menyembah orang-orang soleh adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu. orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah, mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Quran Surah Al-Isra ayat 57. Wa dalilul ahjari wal ashjar qauluhu subhanahu wa ta'ala. Dalil yang melarang menyembah pepohonan dan bebatuan adalah firman Allah Subhanahu wa taala, Afara'aytumul Lata wal Uzza wa Manatath Thalithatal Ukhra. maka apakah patut kamu, hai orang-orang musyrik, menganggap Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga, yang terakhir sebagai anak perempuan Allah? Quran Surah An-Najm ayat 19 sampai dengan 20. Mari kita baca syarah Syekh Syatri. Dalil keempat, dalil yang melarang menyembah orang soleh. Kemudian penulis membawakan lagi dalil yang melarang menyembah orang-orang soleh. Ulaika alladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Rabb mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah, mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Quran Surat Al-Isra ayat 57. Ayat ini turun berkenaan dengan orang-orang yang berdoa kepada Uzair, Isa, dan orang-orang soleh, di mana mereka berdalih bahwa mereka hanya beribadah kepada orang-orang yang memang dicintai Allah Ta'ala. Mereka berkata, kami berikan itu kepada wali Allah, lalu mengapa kalian mencela kami karena hal itu? Maka Allah pun mengingkari apa yang mereka katakan, dan Dia seakan menjelaskan kepada mereka, Uzair, Isa, dan orang-orang soleh yang kalian sembah, mereka pun sebenarnya hanyalah manusia yang mencari jalan kepada Rabb mereka. Sebagaimana dalam penggalan ayat, Yabtaghuna ila rabbihimul wasilah. dan mereka tidak menyembah kepada yang selain Allah. Karenanya, hendaklah kalian menempuh jalan mereka. Kalau kalian berdoa kepada mereka, maka sesungguhnya kalian justru tidak menempuh jalan orang-orang soleh itu, walau kalian bermaksud memuliakan mereka. Al-wasilah atau jalan pada ayat ini bermakna segala amal soleh yang dikerjakan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Para nabi dan orang soleh semuanya mengesahkan Allah dalam ibadah mereka. Maka sudah selayaknya orang-orang musyrik menempuh jalannya para nabi dan orang-orang soleh tersebut. Firman Allah, Ayyuhum aqrab. siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah? Menunjukkan bahwa orang-orang soleh itu berlomba-lomba dalam kebaikan dan beramal soleh. Mereka berusaha mengerjakan amal kebajikan yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Ta'ala, karena mereka
Dikatakan oleh Allah Ta'ala, wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabah. mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Allah bahkan berfirman dalam ayat sebelum ayat di atas, Qul ud'u alladhina za'amtum min dunih fala yamlikuna kashfad durri 'ankum wala tahwila. katakanlah Muhammad, panggillah mereka yang kamu anggap Tuhan selain Allah. Maka mereka tidak akan mempunyai kekuasaan untuk menghilangkan bahaya darimu dan tidak pula memindahkannya. Quran Surat Al-Isra ayat 56. Artinya, seakan Allah Ta'ala berkata kepada orang-orang yang menyembah dan berdoa kepada para nabi dan orang soleh, orang-orang yang kalian jadikan sesembahan selain Allah, tidak punya kekuasaan untuk menghilangkan bahaya dari kalian, walau sekedar untuk memindahkannya. Ibadah yang kalian tujukan kepada orang-orang soleh itu pun tidak akan bermanfaat bagi mereka, sekalipun mereka adalah orang soleh. Bahkan, kalian sesungguhnya justru menyelisih jalan mereka. Mereka mengesahkan Allah dan kalian justru menyekutukannya. Sebelum kita lanjut ke dalil berikutnya, kita syarah dulu sedikit. Allah melarang kita untuk menyembah orang soleh, termasuk wali-wali yang disembah di dalam kubur, yang diminta-mintai sesuatu. Dalilnya adalah firman Allah surat Al-Isra ayat 57. Kata Allah Ta'ala, orang-orang yang disembah selain Allah, yang mereka seru itu, orang itu pun mencari jalan kepada Rabb mereka, siapa yang lebih dekat dan mengharapkan rahmat serta takut azab. Maksudnya, kita meminta kepada seseorang, yang seseorang ini pun mengharapkan yang sama dengan yang kita minta. Orang-orang itu mengatakan, ya wahai wali, kami takut dengan azab, kami takut tertimpa mudarat. Mereka sendiri juga kalau mengharapkan yang sama, meminta kepada Allah. Kenapa kita tidak minta langsung kepada Allah saja? Gitu. Nah, disebutkan di sini tadi, ayat ini berkenaan dengan orang-orang yang suka berdoa kepada Uzair, berdoa kepada Isa, dan orang-orang soleh. Dan Allah mengingkari apa yang mereka katakan. Karena mereka bilang, oh kami kan menunjukkan ini semua kepada wali Allah. Kenapa kami dicela? Allah mengingkari Uzair, Isa, orang-orang soleh itu. Mereka sendiri juga beribadahnya kepada Allah, berdoanya kepada Allah. Kenapa kalian minta sama mereka? Kenapa kalian tidak minta langsung kepada Allah saja? Nah, saya kira sudah cukup jelas dengan apa yang disyarah oleh Syekh Syastri tadi. Selanjutnya, dalil kelima. Kelima, dalil yang melarang menyembah pepohonan dan bebatuan. Penulis selalu membawakan dalil yang melarang menyembah pepohonan dan bebatuan. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manata tsalitsatal ukhra. Maka, apakah patut kamu hai orang-orang musyrik menganggap Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga, yang terakhir sebagai anak perempuan Allah? Quran Surat An-Najm ayat 19 sampai 20. Nah, dalil berikutnya yang dibawakan oleh penulis di sini adalah dalil yang melarang menyembah pepohonan dan bebatuan. Ini yang kemarin Anda sempat sebutkan di dalam materi sebelumnya. Ada orang bilang, orang kafir di zaman dulu kan nyembah batu. Lata, Uzza, Manat itu kan batu. Kita bilang, oh salah. Itu aja antum salah informasi. Uzza itu bukan batu. Uzza itu pohon. Sebentar kita akan baca ceritanya. Itulah kenapa judulnya dalil yang melarang menyembah pohon dan batu. Di sini kayaknya batu semua nih. Lata, Uzza, Manat kayaknya batu semua. Pohonnya dari mana? Jawabannya, orang banyak yang nggak tahu Uzza itu pohon. Itulah kenapa kita dilarang menyembah pohon dan batu. Pohonnya yang mana? Uzza itu. Mari kita baca satu-satu kisahnya. Kisah Lata. Lata adalah salah satu berhala kaum musyrikin terdahulu yang mereka letakkan di salah satu tempat di kota Taif. Lata aslinya adalah seorang yang soleh, yang suka memberikan makan bagi para jamaah haji dan membuatkan roti untuk mereka. Dia suka memasak gandum yang dicampur air dan dilembutkan, lalu memberikannya kepada jamaah haji. Setelah ia wafat, manusia di kala itu ingin membuat kenangan untuknya. Maka mereka pun membuat patung di atas kubur Lata. Namun, seiring perkembangan zaman,
Akhirnya patungnya dijadikan sesembahan selain Allah dan peribadatan pun ditujukan kepadanya. Orang-orang Taif menyembahnya, menyampaikan harapan mereka kepadanya, mempersembahkan ibadah untuknya dan berdoa kepadanya. Ketika berdamai dengan Nabi Muhammad SAW, Sebelum dilanjutkan, yang perlu kita highlight di sini adalah kata-kata orang soleh. Kemudian dijadikan prasasti. Jadi perlu dicamkan juga, Lata itu aslinya orang soleh. ya. Karena orang-orang yang menyembah orang soleh di zaman sekarang, mereka bilang begini, loh yang di zaman Nabi itu kan orang-orang itu diperangi karena nyembah batu. Ya, tapi meskipun ini bentuknya batu, aslinya itu ada prasasti untuk siapa? Untuk orang soleh. Untuk orang soleh. Nah, siapa itu? Lata. Lata ini aslinya siapa? Pembuat Tukang bikin roti yang senantiasa membagikan roti-rotinya kepada jamaah haji. jamaah haji. Lalu orang-orang akhirnya banyak yang bertanya, mana ya yang suka bagi-bagi roti itu? Dulu kita kalau ke sini ada yang bagi-bagi. Maka orang setempat bilang, oh dia sudah meninggal. Ditanya, di mana tempatnya? Oh di dekat kota Taif. Atau di Taif. Maka orang-orang suka datang ke sana. Lama-kelamaan orang-orang Taif itu menyembah Lata. Kalau kita bandingkan dengan orang zaman sekarang, mereka bilang, enggak kok kami enggak nyembah kuburannya guru anu, Syekh anu, enggak. Kita bilang, apakah menurut antum orang-orang dulu sebenarnya nyembah Lata? Sebenarnya enggak sih. Yang mereka lakukan seperti antum lah. Tapi pertanyaannya, apakah orang yang suka ke kuburannya Lata di zaman dahulu itu diperangi oleh Nabi atau dijadikan teman? Diperangi. Diperangi Nabi. Begitulah. Selanjutnya, Ketika berdamai dengan Nabi Muhammad SAW, datang delegasi mereka kepada Nabi dan berkata, mereka ini siapa? delegasi orang-orang Taif, Ya, orang Taif. kami minta pengecualian. Nabi menjawab, apa yang kalian kecualikan? Mereka berkata, kami kecualikan Lata. Kami ingin Lata tetap bersama kami selama 3 tahun. Maka Nabi menolaknya. Mereka menawar 3 bulan. Nabi pun tetap tidak menyetujui permintaan mereka. Lalu mereka berkata, kalau begitu engkau sendiri yang menghancurkannya. Karena mereka takut terkena bencana karena menghancurkan Lata. Nabi pun menjawab, kalau ini saya setuju. Nabi SAW pun mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah bersama beberapa orang karena Al-Mughirah adalah penduduk Taif dari Bani Thaqif. Ketika Nabi SAW ingin menghancurkan Lata, orang-orang Taif bilang, jangan dulu dong, 3 tahun aja. Nabi bilang, oh nggak bisa. Yaudah 3 bulan, nggak bisa. Pokoknya harus dihancurkan. Sampai akhirnya tawar-menawar itu deadlock, maka mereka mengatakan, kalau memang mau dihancurkan, kamu sendiri ya yang hancurkan. Kenapa demikian? Karena mereka takut Ada bencana nanti akan kalau terjadi menghancurkan bencana karena mereka yang menghancurkan Lata. Lata. Maka Nabi SAW mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah. Kenapa yang diutus Al-Mughirah? Kenapa enggak yang lain? Karena dari kaumnya. Ya, karena Al-Mughirah adalah orang Taif juga. Ibaratnya kalau seandainya ada kemusyrikan terjadi di Sulawesi Selatan di kalangan orang Bugis, misalnya ada yang disembah manusia kah, batu kah, lalu kemudian ada dai yang mau diutus dari kalangan orang Balikpapan, tentu yang dicari adalah yang sukunya Dari Bugis. Bugis juga. Supaya apa? Ya enak ngomongnya gitu. Satu bahasa, satu rumpun ya kan. Kemudian satu jiwa lah. Jadi memahamkannya juga enak. Selanjutnya, Nabi ingin menunjukkan kepada penduduk Taif bahwa utusan beliau ini adalah dari kalangan mereka sendiri. Dan manakala mereka mentauhidkan Allah, maka berhala-berhala dan segala benda yang mereka sembah tidak akan dapat membahayakan mereka. adapun Al-Mughirah diutus karena selain satu rumpun, kemudian satu kesukuan, juga Nabi ingin menunjukkan kepada orang-orang Taif, kenapa kalian harus takut? Nih loh, orang Taif juga yang akan menghancurkan berhala kalian ini. Selanjutnya, Al-Mughirah pun akhirnya sampai, lalu mengambil kapak, lantas memukulkannya ke berhala Lata dengan sekali pukulan biasa hingga roboh. Orang-orang Taif pun bergembira dan bersorak karena merasa tertolong dan mendapat kemenangan. Al-Mughirah berkata kepada mereka, aku tidak bermaksud apapun kecuali sekedar ingin menguji akal kalian. Bagaimana bisa seonggok batu seperti ini memberikan kalian manfaat dan bisa mendatangkan bahaya?
Al-Mughirah pun kembali mengambil kapak, lalu menghancurkan berhala Lata di hadapan mereka. Demikianlah kisah tentang batu berhala yang dibangun di atas kubur seorang yang soleh, yang dulu suka memberi makanan kepada jamaah haji. Berhala itu tidak mampu memberikan manfaat sedikit pun kepada orang-orang yang menyembahnya. Sementara itu, Nabi tidak menerima pengalihan ibadah kepada berhala itu, walau hanya sesaat. Nabi tidak menerima pengalihan ibadah kepada yang selain Allah, meskipun tadi ditawar 3 tahun. Ya udah deh 3 bulan. Ya udah deh 3 sekian. Nabi SAW tidak terima. Beliau katakan, oh nggak bisa. Meskipun hanya sesaat, kalau itu syirik, nggak bisa, harus dihancurkan. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, saya nasihatkan agar teman-teman menguasai kisah ini. Kuasai juga nama orangnya, Al-Mughirah bin Syu'bah. Kuasai juga tentang sedikit kisahnya. Karena saya katakan ini bisa disampaikan dalam khutbah Jumat. Bisa juga disampaikan dalam ceramah tarawih. Bisa disampaikan dalam kultum. Ya, dalam banyak kesempatan. Terutama dalam meluruskan perbuatan syirik yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang suka menyembah kubur. Kisah tentang Lata ini tolong dihafalkan. Nah, karena ini adalah bekal untuk kita berdakwah masalah tauhid. Satu lagi, salah satu metode yang paling disukai atau paling bisa masuk ke orang-orang awam adalah metode bercerita. Nah, kisah Uzza. Adapun Uzza, dulunya adalah 3 batang pohon yang di atasnya dibangun rumah-rumah oleh kaum musyrikin dan diletakkan di sekitarnya tirai-tirai. Nah, ini yang saya sebutkan tadi, Uzza itu apa? Pohon. Dan kalimat begini, orang dari zaman dahulu kan nyembahnya batu. Itu adalah salah. Karena di antara yang disembah selain Allah di zaman dahulu adalah Uzza. Dan Uzza itu adalah pohon. Pohon-pohon ini terletak antara kota Makkah dan Taif. Dulu penduduk Makkah mengagungkan, menyembah, meminta-minta, dan mengajukan segala kebutuhan mereka kepada pohon-pohon Uzza ini. Tatkala pecah perang Uhud, Abu Sufyan berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Kami memiliki Uzza, sedangkan kalian tidak." Ya, dan Abu Sufyan ketika itu masih kafir ya. Ingat di dalam perang Uhud, komandannya kan Abu Sufyan. Ya, dan Abu Sufyan ini ketika itu berarti masih kafir. Dia nyombong di hadapan kaum muslimin, di hadapan Nabi Muhammad. Kami punya Uzza, kalian nggak punya. Ya kan? Terus apa kata Nabi? Nabi berkata kepada para sahabat, "Jawab dia." Para sahabat pun bertanya, "Apa yang harus kami katakan?" Beliau menjawab, "Katakan, kami memiliki Allah sebagai penolong sedangkan kalian tidak." Nabi kemudian mengutus Khalid bin Walid radhiyallahu anhu untuk menebang pohon-pohon Uzza tersebut. Kemudian keluar dari pohon tersebut jin perempuan yang rambutnya panjang tergerai. Khalid berhasil membunuh jin itu. Semoga Allah meridhoi Al-Mughirah, Khalid, dan para sahabat Nabi semuanya. Nah, lanjut kisah Manat. Adapun berhala yang ketiga, yaitu Manat, adalah berhala yang terletak di antara Makkah dan Madinah. Para penduduk Madinah dulu mengagungkannya. Maka Nabi SAW mengutus Abu Sufyan radhiyallahu anhu pasca beliau masuk Islam untuk menghancurkannya. Waktu di perang Uhud, Abu Sufyan masih kafir. Ya, bahkan dia yang nganggung-anggungkan, kami punya Uzza. Setelah dia masuk Islam, ya, maka dia pun menjadi salah satu sahabat Nabi yang paling disayangi oleh Nabi. Lalu kemudian dia yang diutus oleh Nabi untuk menghancurkan Manat. Nah, kesimpulannya, sebentar dulu, kita kisahkan ulang ya. Lata itu batu, tempatnya di Taif. Aslinya adalah orang soleh. Yang menghancurkannya adalah sahabat Al-Mughirah bin Syu'bah. Oke, ini keywordnya, kata-kata kunci. Uzza itu bukan batu tapi pohon. Jumlahnya berapa batang? 3 batang. 3 batang. Letaknya adalah di antara Mekah dan Taif. Orang-orang musyrik di zaman dahulu suka mendatangi pohon tersebut.
untuk mengajukan kebutuhan mereka. Yang menghancurkannya adalah Khalid bin Walid. Apa kisah unik yang ada di dalam penebangan yang dilakukan oleh Khalid bin Walid? Terjadi perkelahian antara Khalid dengan si penghuni pohon. dengan penghuni pohon yang merupakan jin. Wanita dengan rambut panjang. Kemudian berhala yang ketiga namanya Manat. Bentuknya batu. Letaknya adalah di antara Mekah dan Madinah. Yang menghancurkannya adalah Abu Sufyan. Nah, jadi teman-teman nanti suatu saat ketika diminta untuk berdakwah, kemudian bingung bahan apa ya? Dakwahkan saja tentang tauhid, penyembahan hanya kepada Allah, dan bawakan kisah Alata, Uzza, Manat, dan sedikit kesimpulan dan faedah yang bisa diambil dari ceritanya. Kesimpulannya, 3 berhala ini adalah pepohonan dan bebatuan yang kaum musyrikin terdahulu meyakini kehebatannya dan meyakini sebagai benda suci di sisi Allah Ta'ala. Sementara berhala-berhala itu tidak mampu memberikan manfaat sedikit pun kepada orang-orang yang menyembahnya. Hukum bagi ketiganya pun sama, yaitu tidak boleh menyembahnya sedikit pun. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, kita ringkaskan pada pertemuan ini apa yang sudah kita baca, bahwa penulis membawakan dalil yang melarang menyembah orang soleh. Sehingga kalau ada orang berkata, yang kami minta-mintai di kuburan ini kan orang soleh, kita katakan orang soleh juga tetap dilarang. Berdasarkan surat Al-Isra ayat 57. Penulis juga membawakan surat An-Najm ayat 19-20 sebagai dalil yang melarang menyembah pohon dan batu. Begitu pula, kalau kita melihat bagaimana kisah asli dari Lata, Uzza, Manat, kita akan dapati bahwa semuanya adalah berhala-berhala, entah batu, entah pohon, intinya sesuatu yang disembah selain Allah dan itu harus dihancurkan. Kita juga sudah baca bagaimana kisahnya dan siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini, dan kami sudah sebutkan agar teman-teman bisa menghafalkan kisah ini supaya bila suatu ketika nanti mendapatkan kesempatan untuk berdakwah, bisa mengajak kaum muslimin untuk bertauhid dengan menceritakan kisah 3 berhala ini. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.